I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Teti Nur Aini dalam video pembelajaran yang baru, yaitu tentang menulis teks negosiasi sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan dari teks negosiasi tersebut. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar 4.11, yaitu mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi itu sendiri. Nah, anak-anak, sebelum menuju ke langkah-langkah dari teks negosiasi itu sendiri atau membuat dari teks negosiasi itu sendiri, kalian harus mengetahui dulu definisi teks negosiasi, struktur negosiasi, kemudian unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Coba dilihat di layar selanjutnya, di sini sudah ada definisi dari teks negosiasi. Di sini, teks negosiasi adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Jadi, anak-anak, pada intinya negosiasi sendiri merupakan proses atau cara untuk menawarkan sesuatu, memperoleh persetujuan, atau menyelesaikan suatu konflik. Sementara itu, teks negosiasi adalah teks yang digunakan sebagai media untuk mencapai suatu kesepakatan atau persetujuan antara dua belah pihak yang memiliki satu kepentingan. Persetujuan yang ingin dicapai itu harus memenuhi kepuasan pihak masing-masing. Selain itu, harus memiliki kesepakatan. Jangan sampai ada yang dirugikan atau jangan sampai ada yang nantinya merasa tidak sepaham atau tidak ada kesepakatan. Kemudian yang selanjutnya, struktur teks negosiasi. Nah, setelah definisi, kalian juga harus mengetahui struktur dari teks negosiasi ini sendiri. Struktur yang pertama di sini adalah orientasi. Nah, orientasi bisa kalian baca merupakan pembuka dalam teks negosiasi. Orientasi dapat berupa salam perkenalan dan sapaan. Jadi, anak-anak, orientasi dapat dikatakan sebagai bagian pembuka dari teks negosiasi. Isinya bisa berupa pengantar, salam, serta tujuan mengapa seseorang ingin mengawali negosiasi. Bagian ini terbilang sangat penting karena merupakan kesan pertama yang akan diberikan seseorang terhadap orang lain. Jadi, kesan pertama itu bisa dilihat dari orientasi. Apakah orang tersebut ramah? Apakah orang tersebut bisa diajak untuk bernegosiasi atau tidak? Kemudian, poin kedua adalah pengajuan. Di sini sudah ada ya. Negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. Nah, jadi maksudnya jika sudah melewati bagian dari orientasi, seseorang bisa memulai untuk melakukan proses negosiasi itu. Setelah mengetahui pihak yang diajak bernegosiasi itu siap untuk bernegosiasi, berarti Bapak anak-anak ini bisa langsung melanjutkan dari proses negosiasi itu sendiri. Dalam negosiasi ini, hal dimulai dari bagian pengajuan yang sesuai dengan namanya. Ya, seseorang dapat mengajukan permintaan mereka terhadap lawan bicara dari negosiasi tersebut. Jadi ada pengajuan dulu kepada lawan bicaranya. Kemudian yang ketiga yaitu penawaran. Di sini sudah ada keterangannya. Proses ini merupakan proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Maksudnya di sini, setelah menyelesaikan atau menjelaskan maksud dan tujuan dari negosiasi di bagian pengajuan,
yaitu bagian tawar-menawar ya. Proses tawar-menawar dalam teks negosiasi ini akan terus berlangsung hingga akhirnya kedua belah pihak menemukan satu titik temu, yaitu adalah sebuah kesepakatan. Dan anak-anak, ingat dalam bagian pengajuan itu harus ada tujuan dan alasan mengapa mereka melakukan sebuah negosiasi. Selain itu, mereka juga harus menjelaskan bagaimana mereka ingin mencapai sebuah kesepakatan dari negosiasi tersebut. Kemudian poin yang selanjutnya adalah persetujuan. Di sini sudah ada, proses ini merupakan proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran kedua belah pihak atau negosiator. Nah, bagian persetujuan baru akan tercapai dan bisa ditulis ketika dua belah pihak mampu menemukan penawaran yang menguntungkan untuk keduanya. Tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang sampai nantinya merasa kalau ini adalah sebuah negosiasi penipuan. Nah, adanya persetujuan antara kedua belah pihak menandakan akhir dari sebuah proses negosiasi. Kemudian, poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir adalah penutup. Proses ini merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan satu proses interaktif dalam negosiasi. Nah, sesuai dengan namanya, yang namanya penutup itu benar-benar mengakhiri dari isi negosiasi. Layaknya penutup dalam jenis teks lain, penutup pada negosiasi juga diisi oleh kata ucapan terima kasih, salam penutup, dan kalimat-kalimat yang lain yang bisa dipakai sebagai penutup dari negosiasi yang dinyatakan bahwa penutup itu merupakan penutup yang memiliki bahasa yang sopan. Layaknya orientasi di bagian awal, bagian penutup juga merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh disepelekan anak-anak. Penutup adalah teks yang nantinya bisa memberikan kesan mendalam antara pihak pertama dan pihak kedua. Jadi nantinya ada negosiasi-negosiasi kelanjutan, atau kalau dalam jual beli itu nanti berlangganan ya, karena ada kesan mendalam dari negosiasi yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Apakah penting kaidah kebahasaan dalam negosiasi ini? Jawabannya sangat penting anak-anak. Karena dalam negosiasi ini di poin pertama kita lihat bahasanya bersifat persuasif dan sopan. Persuasif itu apa ya? Nah, jadi persuasif ini adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah, mengajak, membujuk, atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Jadi, dalam negosiasi itu harus ada dua orang atau lebih yang nantinya menjadi komunikan dan komunikator, atau pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian bahasa yang sopan itu yang seperti apa? Kenapa harus menggunakan bahasa yang sopan dalam negosiasi? Nah, bahasa yang sopan atau bahasa yang santun adalah bahasa yang digunakan ketika berbicara sesuai dengan umur mereka. Kalau yang lebih tua bahasanya seperti ini, kalau yang lebih muda bahasanya yang seperti ini. Atau bahasa sopan juga bisa dikatakan sebagai bahasa yang halus. Bahasa yang digunakan untuk menghormati orang lain agar negosiasinya nanti berjalan dengan baik. Bahasa yang sopan juga berarti bahasa yang tidak menyinggung hati orang lain. Jadi lebih ke bagaimana bahasa tersebut bisa membuat kesan terhadap orang lain. Kemudian coba lihat di poin kedua. Berdasarkan memuat bahasanya, memuat unsur memerintah serta memenuhi perintah.
Nah, maksudnya memerintah artinya menyuruh untuk melakukan sesuatu dan memenuhi perintah artinya menerima untuk melakukan sesuatu. Kita lanjutkan ke poin ketiga, bahasanya memuat unsur kalimat deklaratif. Ya, maksud deklaratif ini pernyataannya singkat dan jelas. Jadi, kalau dalam negosiasi tidak boleh bertele-tele anak-anak atau malah membuat topik-topik yang baru di luar dari topik yang sedang dibicarakan. Kalau seandainya topiknya sedang bernegosiasi jual beli mangga, jangan sampai membuat topik yang baru tentang jual beli atau negosiasi dari penjualan HP. Jadi pilih satu topik terlebih dahulu sampai menemukan sebuah kesepakatan. Jangan sampai nanti negosiasinya menjadi negosiasi yang alot, hingga akhirnya tidak mendapatkan sebuah kesepakatan. Kemudian kita lihat poin keempat. Bahasanya menggunakan kalimat efektif, kalimat langsung, serta konjungsi dan pronomina. Kalimat efektif itu yang seperti apa sih? Ya, pasti sudah pernah belajar ya sebelumnya. Nah, di sini Ibu akan memaparkan sedikit tentang kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Satu kalimat dapat dikatakan efektif apabila si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ide, atau pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan atau penulis. Itu disebut dengan kalimat efektif. Kemudian, yang seperti apa sih kalimat langsung itu? Nah, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh narasumber. Menurut buku Think Smart, Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Ismail Kusmayadi, kalimat langsung adalah kalimat yang beritanya merupakan peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan langsung menirukan, mengutip, mengulang kembali ujaran dari sumber tersebut atau dari sumbernya secara langsung. Kemudian kita lihat poin kelima. Bahasanya memuat unsur perkataan atau kalimat sepakat. Jadi anak-anak kalau dalam sebuah negosiasi kesepakatan itu wajib ada. Jadi ketika kalian bernegosiasi di akhir itu harus ada kesepakatan. Kalau dalam jual beli harus ada kesepakatan harga. Jangan sampai memaksakan harga yang ingin ditawar. Harus ada harga tengah yang nantinya disetujui oleh pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian bahasanya mengandung unsur perbandingan. Jadi, kalau dalam sebuah negosiasi, contoh dalam negosiasi jual beli, nah, ada perbandingan antara barang dan harga. Kalau barangnya masih bagus, barangnya masih layak untuk harga yang tinggi, maka tawarlah dengan harga yang sesuai. Nah, itulah kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Dan kita akan lanjutkan. Nah, coba lihat ke layar. Di sini sudah ada langkah-langkah menulis teks negosiasi. Dan ini adalah materi esensial dari materi yang akan Ibu bahas pada video kali ini. Di sebelah kanan sudah ada langkah-langkah atau cara membuat teks negosiasi. Kemudian di sebelah kanan Ibu sudah ada contoh dari teks negosiasi itu sendiri. Yang pertama, ya, di sini ada memilih tema. Tapi sebelum itu, teman-teman, setelah mempelajari tadi definisi, struktur negosiasi, kemudian unsur-unsur kaidah dari teks negosiasi ini, diharapkan kalian sudah mampu menuju ke langkah-langkah dari menulis teks negosiasi atau cara membuat teks negosiasi itu sendiri. Langkah yang pertama adalah memilih tema. Nah, memilih tema di sini maksudnya
bahwa kalian harus menentukan dulu tema yang akan kalian jadikan tema dari tulisan negosiasi kalian. Nah, langkah pertama tema ini menjadi langkah terpenting yang dilakukan seseorang ketika ingin melakukan sebuah negosiasi. Dalam hal ini berlaku dalam proses pembuatan negosiasi. Teman-teman bisa fokus menentukan latar belakang juga pokok permasalahan yang nantinya teman-teman akan bahas dalam keseluruhan dalam teks negosiasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menentukan pihak yang terlibat. Anak-anak, jadi kalau dalam negosiasi kalian tidak bisa bernegosiasi sendiri, tidak bisa tawar-menawar sendiri. Kalian harus mencari pihak lain atau pihak yang nantinya terlibat dalam negosiasi kalian. Nah, anak-anak tentu sudah tahu ya bahwa negosiasi tidak akan berjalan jika hanya ada satu pihak saja. Nah, jadi harus ada pihak pertama, pihak kedua, atau pihak yang lainnya. Oleh karena itu, kalian bisa tentukan siapa saja pihak yang nantinya akan terlibat dalam negosiasi ini. Kalian bisa menentukan seberapa banyak pihak yang akan ikut dalam negosiasi sesuai dengan kebutuhan dari negosiasi kalian. Jadi bebas ya anak-anak, asalkan masih dalam satu topik. Kemudian kita lihat di poin ketiga, mencari topik permasalahan. Setiap negosiasi pasti ada yang disebut dengan perbedaan. Baik itu perbedaan pendapatnya, perbedaan harganya. Ya, jadi jika kedua hal di atas sudah jelas ya, jadi tema sudah jelas, sudah ada yang bisa diajak bernegosiasi, anak-anak dapat merencanakan lebih dalam mengenai topik permasalahan negosiasinya. Pastikan kalau topik permasalahan tidak melenceng dari tema yang sudah kalian tentukan. Nanti orang lain akan bingung ketika membaca teks negosiasi atau bernegosiasi langsung dengan kalian. Jadi ketika kalian sudah menentukan temanya jual beli mangga, jangan sampai nanti di tengah-tengah jadi jual beli iPhone. Jadi harus dipastikan dari awal sampai akhir masalah yang ditentukan itu sesuai dengan tema yang sudah ada. Kemudian kita lihat poin keempat adalah mempersiapkan proses tawar-menawar. Kalau dalam sebuah negosiasi, tawar-menawar adalah sebuah hal yang sangat penting. Anak-anak mengetahui bahwa bagian penawaran adalah bagian yang paling penting dalam berjalannya satu negosiasi. Kalian harus memperhatikan masalah ini lebih mendetail. Pastikan bahwa penawaran dari kedua belah pihak masuk akal dan dapat diterima. Ingat anak-anak, dalam sebuah tawar-menawar tidak boleh ada paksaan. Jangan sampai ketika penjual menawarkan harga 100.000, kalian memaksa untuk membelinya dengan harga 20.000. Nah, itu adalah sebuah keterpaksaan. Jadi, carilah jalan tengah untuk nantinya tawar-menawar ini bisa menghasilkan sebuah kesepakatan yang nantinya bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian kita lihat poin kelima, menulis kerangka dan struktur. Nah, setelah semuanya dari tema, menentukan pihak yang terlibat, mencari topik permasalahan, mempersiapkan proses tawar-menawar, nah kalian silahkan untuk menulis kerangka dari teks negosiasi ini sesuai dengan struktur dari teks negosiasi ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya strukturnya seperti apa. Nah, kerangka dari teks negosiasi itu bisa seperti apa? Coba boleh dilihat. Nah, kerangka negosiasi. Kalian bisa memulai dari strukturnya dulu. Bisa mencari per satu poin dari strukturnya terlebih dahulu. Bisa dari orientasinya dulu. Jadi, ketika kamu bingung, saya belum ada nih penutupnya, saya belum ada nih pengajuannya. Jadi kalian nanti bisa mengontrol.
meskipun membuat sendiri, tetapi struktur dari teks negosiasi ini bisa utuh. Karena kalau kalian membuat kerangka tanpa struktur di sini, bisa saja nanti teks yang sudah kalian buat strukturnya itu tidak lengkap atau tidak utuh. Nah, kemudian setelah tadi temanya sudah ada, menentukan pihak yang terlibat, sudah ada yang diajak untuk bernegosiasi, kemudian topik dari permasalahannya sudah ada, proses dari tawar-menawarnya sudah ada, dan kerangka dari strukturnya, turunan dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5, ya struktur, itu sudah ada. Anak-anak, kalian bisa langsung mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks negosiasi yang utuh. Kalian boleh mencari berbagai referensi untuk mengembangkan kerangka ini. Tapi ingat, mengembangkan kerangka setelah diverifikasi itu harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Coba dilihat di orientasi. Di sini ada Ibu mencontohkan, permisi Bang, pembeli, berapa harga sepatu ini Bang? Penjual, 30.000 Bu, murah. Terlihat di sini bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan dan santun. Bahasa yang kiranya nanti akan membuat orang lain nyaman ketika melakukan sebuah negosiasi. Karena negosiasi yang baik adalah negosiasi yang bisa membuat lawan negosiasinya itu merasa nyaman. Kemudian kita lihat di sini ada satu contoh ya. Berapa harga sekilo mangga ini Bang? Sambil menunjuk ya ke mangga gedong gincu. 30.000 Bu, murah. Boleh kurang tidak Bang? Belum boleh Bu. Barangnya bagus. Ini bukan karbitan, masak pohon. Nah, pembeli di sini melakukan pengajuan kembali. Iya Bang, tapi harga boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Si penjual melakukan kembali penawaran, belum boleh Bu. 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Nah, pembeli melakukan pengajuan kembali. Baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan Bang? Nah, penjual melakukan penawaran kembali. Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Nah, persetujuan pembeli dan penjual. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Sebenarnya dalam contoh ini ada yang kurang anak-anak, yaitu judul. Judul di sini adalah negosiasi tentang pembelian mangga. Dan ada yang satu lagi yang kurang, yaitu penutup. Tadi penutup bisa diakhiri dengan kata terima kasih, bisa diakhiri dengan kata salam. Dan apabila ada yang bertanya, Bu, kenapa penawaran dan pengajuannya ada beberapa kali? Nah, boleh. Karena yang namanya negosiasi, tawar-menawar itu tidak satu kali menawar, itu bisa langsung terjadi atau bisa langsung mendapatkan sebuah kesepakatan. Jadi pengajuan dan penawaran ini bisa kalian lakukan berkali-kali sampai akhirnya nanti muncul sebuah persetujuan yang artinya itu adalah kesepakatan dari negosiasi kalian. Terima kasih untuk video kali ini anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti. Sampai jumpa di video yang selanjutnya yang akan Ibu buat. Kemudian silahkan untuk mencoba menulis teks negosiasi dan silahkan